Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sungguh ini lahuwal qasasul haqq. Ini adalah qasas, kisah-kisah yang benar, al-haq, ya. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada Tuhan, ya, illallah, kecuali Allah. Wa innallaha, dan sungguh Allah, lahuwal azizul hakim, sungguh dia maha perkasa dan maha bijaksana. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ya. Jadi itulah kebenaran yang tidak mengandung keraguan, sebab memang tidak ada Tuhan di jagat raya ini selain Allah yang menciptakan segalanya. Hanya dialah satu-satunya yang maha agung dan maha bijaksana. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling dari iman, fa innallaha alimun bil mufsidin, maka sungguh Allah maha mengetahui, alim bil mufsidin, terhadap orang-orang perusak. Ya. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka menolak ajakanmu dan tetap tidak meninggalkan kesesatan mereka setelah kebenaran tampak jelas, berarti mereka adalah orang yang merusak. Ya. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai para ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ta'alau, marilah kalian, ila kalimatin sawain, menuju kepada satu kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, alla na'budu illallah, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak kita menyekutukan dengannya sesuatu pun, wala yattakhidha ba'duna, dan tidak menjadikan ba'duna, sebagian dari kita, ba'dun arbaban, sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan, min dunillah, ya, dari selain Allah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling atau menolak, faqulu syhadu, maka kalian katakanlah kepada mereka, ishhadu, maka kalian saksikan, bi anna, maka kami muslimun, kami orang-orang yang muslim, yang menyerahkan diri kepada Allah. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat, ya, pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya, ya, dengan suatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim, bi anna muslimun, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi Abu Sufyan itu berkata, Rasulullah memerintahkan seorang sahabat agar menulis surat ajakan memeluk Islam kepada Heraklius. Heraklius itu raja Romawi. Untuk menyempurnakan surat tersebut, Allah menurunkan ayat ini, ya, yaitu katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dengan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan suatu pun, bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Jika mereka berpaling, maka katakan pada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Ya.
muslimun. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang disepakati oleh para nabi dan rasul dan tidak ada yang menyelisihinya selain orang yang keras kepala dan sesat. Jadi kalimat itu apa? Kalimat tersebut itu bukanlah kalimat yang khusus bagi pihak tertentu, bahkan semua juga harus memilikinya. Hal ini merupakan sikap yang adil dalam berbicara dan insaf dalam berdebat, ya. Kalimat tersebut itu apa? La ilaha illallah, sebagaimana diterangkan dengan pada kalimat selanjutnya. Jadi baik nabi, malaikat, patung, berhala, salib, hewan maupun benda mati pun, ya, seperti menjadikan rahib dan orang alim mereka sebagai Tuhan dengan mentaati apa yang mereka perintahkan meskipun menyalahi perintah Allah. Nah, misalnya ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mengikutinya, dan ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka pun mengikutinya. Dalam ayat ini terdapat perintah agar kita hanya mutlak kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada makhluk, ya. Ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab, lima tuhajjuna, ya, mengapa kalian berdebat, bantah-bantah, fi Ibrahim, ya, tentang Ibrahim, wa ma unzilati Taurat, padahal diturunkan Taurat, wal Injil, dan juga Injil, illa min ba'dih, kecuali sesudah Ibrahim dengan masa yang panjang. Afala ta'qilun, apakah tidak kalian berakal, mengerti? Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan, ya, tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, setelah Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Ya. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani masing-masing menghadap Nabi Ibrahim, masing-masing menganggap, ya. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani masing-masing itu menganggap Nabi Ibrahim itu dari golongannya. Lalu Allah membantah mereka dengan alasan bahwa Nabi Ibrahim itu datang sebelum kalian, sebelum mereka. Ya, Nabi Ibrahim itu datang sebelum mereka. Menurut Ibnu Abbas, suatu ketika kaum Nasrani Najran dan para pendeta Yahudi itu berkumpul dan berdebat di hadapan Rasulullah. Jadi para pendeta Yahudi berkata, Ibrahim adalah seorang Yahudi. Kaum Nasrani menjawab, Ibrahim adalah seorang Nasrani. Ya. Jadi sebagai teguran kepada mereka, Allah menurunkan ayat ini. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan? Ya, berbantah-bantahan tentang Ibrahim. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, setelah Ibrahim. Ya. Apakah kamu tidak mengerti? Ya. Jadi mengapa kalian saling bersengketa tentang hal ehwal Ibrahim? Masing-masing mengklaim Ibrahim sebagai penganut agamanya. Padahal Ibrahim sudah ada. Dengan syariat tersendiri sebelum diturunkannya Taurat dan Injil. Taurat dan Injil itu baru diturunkan setelah masa Ibrahim. Maka bagaimana mungkin ia membawa syariat yang sama dengan Taurat dan Injil? Bukankah kalian mempunyai akal pikiran yang dapat mengetahui kepalsuan ucapan yang bertentangan dengan kenyataan ini? Ya. Jadi ayat ini itu turun ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim beragama Yahudi,
Sedangkan orang Nasrani mengatakan juga Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Ya, jadi saling berbantah-bantahan. Ha antum haula. Nah, itulah kalian, wahai kalian. Hajastum, wahai kalian yang berbantah-bantahan. Fima lakum bihi ilmun. Tentang apa yang kalian miliki, tentangnya ilmu, pengetahuan. Falimatu hajun. Lalu mengapa kalian berbantah-bantahan fima laisa lakum bi ilm, tentang apa yang tidak bagi kalian memiliki ilmu pengetahuan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Begitulah kamu. Ya, ha antum haula. Begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Ya. Yakni tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Ya. Yakni tentang Ibrahim. Ya, tentang yang tidak kamu ketahui, yaitu tentang Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan sebagai pembantahan terhadap perselisihan antara orang Yahudi dan Nasrani tentang Nabi Ibrahim. Mereka berselisih tentang berselisih dengan tanpa didukung ilmu yang benar dan jalan pikiran yang sehat. Ya. Maka Ibrahimu Yahudiyan, tidaklah Ibrahim itu menjadi Yahudi, wala Nasraniyan, dan tidak pula seorang Nasrani, walakin akan tetapi kana hanifah muslimah, akan tetapi seorang yang lurus muslim, seorang yang berserah diri. Jadi hanifah muslimah itu Nabi Ibrahim itu seorang muslim, ya, yang lurus, hanifan muslimah. Jadi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi Muslim. Hanifah muslimah, seorang yang lurus, orang yang berserah diri kepada Allah. Wa makana minal musyrikin, dan dia tidak menjadi bagian dari orang-orang yang musyrik. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus. Hanifah muslimah, Muslim. Ya. Lurus itu berarti jauh dari syirik. Ya, mempersekutukan Allah dan jauh dari kesesatan. Muslim, dia termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan sebagai jawaban yang tegas tentang agama Ibrahim. Beliau beragama Islam dan bukan golongan orang kaum musyrik. Ya. Jadi Ibrahim itu sama sekali bukan penganut agama-agama Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ia jauh dari agama yang tidak benar, menuju kepada Allah yang benar dengan penuh tulus, tunduk kepada Allah, tidak pernah mensekutukan Allah. Wa makana minal musyrikin, ya. Dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Inna aulan nas, sesungguhnya manusia paling berhak bi Ibrahim, terhadap Ibrahim, lalladzina taba'uhu, adalah orang-orang yang mengikutinya pada zamannya, mengikutinya. Wa hadan nabiyyu, dan ini Nabi Muhammad, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah pelindung orang-orang yang beriman.
Orang yang paling dekat kepada Ibrahim itu orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini, atau Muhammad maksudnya, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang yang beriman. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diturunkan sebagai penegasan bahwa orang yang paling dekat kepada Ibrahim itu adalah mereka yang mengikuti ajaran Muhammad. Ya, ditegaskan, bukan yang beragama Nasrani maupun Yahudi. Ya. Jadi ini penegasan bahwa orang yang paling dekat kepada Ibrahim itu adalah mereka yang mengikuti ajaran Muhammad, bukan yang beragama Nasrani ataupun Yahudi. Ya. Jadi sesungguhnya orang yang paling berhak mengakui Ibrahim sebagai golongannya adalah orang-orang yang menerima dan mengikuti ajakan petunjuknya pada masa hidupnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman bersamanya, sebab mereka adalah penganut tauhid murni yang merupakan agama Ibrahim. Ya, dan Allah akan mencintai dan membela orang mukmin karena mereka adalah pembela agama Allah. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah pelindung atau penolong orang-orang yang beriman. Waddat dha'ifatun. Ya, segolongan pemuka atau pemimpin menginginkan waddat dha'ifatun. Min ahlil kitab, dari ahli kitab, lau yudhillunakum, sekiranya bisa mereka menyesatkan kalian. Wa ma yudhilluna, dan tidak mereka bisa menyesatkan. Tidak mereka menyesatkan illa anfusahum, melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, ya, dan mereka tidak mengetahui. Segolongan ahli kitab itu ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Jadi sebagian ahli kitab merasa ingin sekali menyesatkan dan menebar fitnah pada agama orang mukmin dengan melemparkan berbagai tuduhan yang menggoyah keyakinan. Ya, mereka dalam perbuatan itu hanya akan menyesatkan diri mereka sendiri dengan tetap berada dalam kesesatan yang hanya meliputi mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa akibat perbuatannya itu pasti akan sampai kepada mereka dan tidak merugikan orang mukmin. Jadi rugi sendiri. Jadi usaha mereka menyesatkan kaum mukmin tidaklah menimpa selain kepada diri mereka sendiri, membuat mereka semakin sesat dan bertambah azab Allah. Wa ma yash'urun. Ya, tetapi mereka tidak menyadari. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Bi ayatillah, ayat-ayat Allah. Taurat, Injil itu ayat-ayat Allah juga. Wa antum tasyhadun, padahal kalian menyaksikan, mengetahui kebenaran kitab-kitab itu. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Jadi ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kamu mengetahui kebenarannya. Jadi Mujahid berkata, pada pagi hari kaum Yahudi itu bersedia melakukan sholat bersama Rasulullah. Tetapi di siang hari mereka mengingkarinya. Jadi pagi hari kaum Yahudi bersedia melakukan sholat bersama Rasulullah. Tetapi siang hari mereka mengingkarinya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai sindiran dan teguran kepada mereka. Jadi segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan menyesatkan diri mereka sendiri, tetapi mereka nggak merasa, nggak menyadari. Ya, makanya
Mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ya, eling-eling selawase.